that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nurfitriani Ahmad. Saya mahasiswi dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen portofolio dan pasar modal. Langsung saja, saya akan membahas materi tentang konsep dan prinsip pasar modal syariah. Baik, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang sejarah pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal konvensional di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1912. Efek yang diperdagangkan pada masa itu adalah saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda dan pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, aktivitas pasar modal tersebut berhenti ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Kegiatan bursa efek dibuka kembali setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Indonesia tahun 1950. Pasar modal syariah dibuka secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 oleh Menko Budiono yang didampingi oleh Ketua Bapepam Herwidayatmo, wakil dari MUI, wakil DSN dari Direksi SRO, Direks Perusahaan Efek, pengurus organisasi pelaku dan asosiasi profesi di pasar modal Indonesia. Sebenarnya, sesuai rencana pasar modal syariah diresmikan pada awal November 2002. Akan tetapi, pada saat itu Bapepam dan Dewan Syariah Nasional belum siap pada saat itu. Materi yang kedua yaitu tentang pengertian pasar modal syariah. Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange, dan market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stok. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pasar modal pasal 1 ayat 2 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksud dengan efek pada pasal 1 ayat 5 adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan para pembeli saham untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal atau disebut dengan emiten dengan cara menjual efek-efek. Pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Sedangkan pasar modal syariah
secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad perusahaan maupun cara penerimatannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya kita ke materi tentang prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan jika aset atau kegiatan usaha yang dilakukan termasuk usaha halal, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, dalam pasar modal syariah, uang merupakan pertukaran nilai yang bisa digunakan selama pemilik dana atau pemilik modal memberikan investasinya, maka dia akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil usaha tersebut. Terus yang ketiga, sesuai prinsip yang pertama, pasar modal syariah mengharuskan adanya akad atau perjanjian yang sangat jelas antara pemilik harta dengan emiten yang jelas. Terus yang keempat, baik pemilik harta maupun emiten tidak bisa mengambil resiko yang melebihi kemampuan, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian yang tinggi baik di satu pihak maupun di kedua belah pihak. Terus yang kelima yaitu adanya penekanan pada mekanisme yang sangat wajar dan prinsip kehati-hatian, terutama kepada investor atau kepada emiten. Hal ini menghindari adanya salah paham dan hal buruk ketika melakukan transaksi. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu tentang pelaku pasar modal syariah. Di sini ada beberapa pelaku pasar modal syariah. Yang pertama, emiten. Emiten ini adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi. Dalam melakukan emisi, emiten dapat memilih dua macam instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan atau hutang. Jika emiten memilih instrumen yang bersifat kepemilikan, maka dia menerbitkan saham. Sedangkan dia memilih instrumen yang bersifat hutang, maka dia menerbitkan obligasi. Terus pelaku yang kedua yaitu investor atau pemodal. Investor ini adalah yang membeli atau menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli surat-surat berharga, investor biasanya meneliti dan menganalisanya terlebih dahulu. Penelitiannya mencakup bonaditas perusahaan, prospek usaha, emiten, dan analisis lainnya. Terus pelaku yang ketiga yaitu perusahaan pengelolaan dana. Perusahaan pengelolaan dana ini merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Perusahaan ini mempunyai dua unit, yaitu pengelolaan dana dan penyimpanan dana. Bagian pengelolaan dana adalah divisi yang memutuskan efek mana yang harus dijual dan harus dibeli. Sedangkan kustodian adalah bagian yang melakukan penjualan atau pembelian efek. Terus pelaku yang keempat yaitu reksadana. Reksadana ini merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Demikian materi yang saya sampaikan, yaitu tentang konsep dan prinsip pasar modal syariah.
Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Saya manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan ataupun lupa. Sebelum menutup video ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.